Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Semoga di pagi ini kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Untuk melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini, kita kembali akan disapa dan dikuatkan oleh firman Tuhan yang diperdengarkan dari Bukit Sion Makale. Dan pembacaan kita pagi ini sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dipilih dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Namun sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang terus kami alami sampai saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh diperkenankan untuk menikmati pagi ini dengan penuh sukacita dan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Kami akan beraktivitas, bekerja sepanjang hari ini. Dan kami selalu rindu untuk disapa dan dikuatkan oleh sabda kebenaran-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami dalam memahami setiap maksud kebenaran firman-Mu ini. Dan layak akan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang berhikmat. Dan sekiranya kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu ini dengan baik. Ampuni kami Tuhan, dan kami berdoa hanya di dalam Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup ini, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab memberi judul Berkat dari Hikmat. Firman Tuhan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Keputusan atas dasar hikmat. Keputusan atas dasar hikmat. Unnala karatasan lan kakinaan. Itu yang akan menjadi tema perenungan kita di pagi hari ini dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu, saudara-saudara, semua orang ingin hidupnya dipenuhi berkat. Itulah sebabnya kita berupaya bekerja semaksimal mungkin agar hidup kita menjadi lebih baik.
Namun pertanyaannya ialah, bagaimanakah kita hidup yang terberkati, serta bagaimanakah cara mendapatkannya? Penulis kitab Amsal yang kita baca pagi ini dengan jelas berbicara mengenai berkat. Kitab Amsal menekankan bahwa supaya mendapat berkat, maka hikmat sangat dibutuhkan. Setidaknya ada 4 hal yang akan dinikmati oleh orang-orang yang berhikmat menurut bacaan kita saat ini. Ayat 1-2. Orang disebut berhikmat adalah ketika orang itu tidak melupakan ajaran Tuhan dan senantiasa memelihara perintah Tuhan. Maka berkatnya adalah panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera akan ditambahkan kepadanya. Lalu di ayat 3-4 dikatakan orang yang berhikmat adalah orang yang selalu penuh dengan kasih setia. Ibarat sebuah kalung, kasih setia senantiasa ia kalungkan pada lehernya dan dituliskan pada loh hatinya. Maka berkatnya adalah ia akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah juga dalam pandangan manusia. Ayat 5-6 dikatakan di situ bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, serta mengakui dengan sungguh bahwa Tuhan dalam segala hal mampu melakukan segala sesuatu. Maka berkatnya adalah jalannya akan diluruskan oleh Tuhan. Dan terakhir, ayat 7-8. Orang yang berhikmat adalah orang yang tidak menganggap dirinya sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan menjauhlah dari kejahatan. Maka berkatnya adalah ia akan menyembuhkan tubuhnya dan menyegarkan tulang-tulangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita hidup dan menerima berkat hanya semata-mata dari Allah. Maka kita pun harus menjadi berkat, menjadi orang-orang yang berhikmat di hadapan Allah. Mengambil keputusan dalam hidup kita harus atas dasar hikmat. Berkat dan hikmat selalu berjalan beriringan. Dan tentunya kita percaya bahwa sumber dari segala hikmat dan berkat itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang berhikmat, dia akan menerima berkat dari Tuhan. Dan dari renungan kita pagi ini, kita belajar bahwa dengan hikmat Allah, kita akan dituntun untuk senantiasa hidup seturut kehendaknya. Dengan hikmat Allah, kita akan dimampukan untuk mengambil keputusan yang sesuai perkenaan Allah. Tetaplah hidup terpaut kepada Tuhan, sang sumber hikmat dan berkat, maka ia pun akan memberkati hidup kita dan kita akan hidup dalam damai sejahteranya. Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami menundukkan kepala kami di pagi ini ya Tuhan. Kami datang mengucap syukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam sepanjang kehidupan kami, bahkan sampai pada detik ini. Terima kasih Tuhan, firman kebenaran-Mu yang boleh kami baca dan dengarkan,
akan kami renungkan bersama-sama. Berkati dan tolong kami untuk melakukannya, supaya kami betul-betul menjadi orang yang berhikmat dalam menikmati setiap karunia Tuhan. Ya Tuhan Sang Pemilik hidup ini, kami berdoa untuk kehidupan umat-Mu dalam segala pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing mereka. Dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, Tuhan memberkati, Tuhan memampukan, Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan kepada pribadi lepas pribadi kami. Sekiranya kami dikuatkan dalam menjalani setiap kehidupan yang Tuhan berikan sampai pada hari ini. Yang dalam pergumulan, sekiranya Tuhan menguatkan dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan menguatkan dan menjadi penolong bagi mereka, supaya mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Pakai setiap keluarga untuk menemani mereka, agar orang tua kami yang lanjut usia senantiasa percaya bahwa Tuhan juga ada memberkati mereka. Hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, para pemerintah, Tuhan terus memperlengkapi mereka. Pakai mereka untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dan sekiranya kami sekalian boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami hari ini bahkan ke depannya, kami berharap kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong setiap kami untuk menikmati anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang kami akan ambil. Dengarkan doa kami Tuhan, pengharapan kami, karena kami berdoa hanya di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.